Sekali lagi pilih Jokowi. Isu perpanjangan masa jabatan presiden seperti sudah berulang kali mengemuka selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada 2019, usulan memperpanjang masa jabatan presiden sempat ramai saat ada isu mengamandemen UUD 1945. Isu ini kembali ramai pada 2021 ketika mantan Ketua MPR Amin Rais menyebut akan ada skenario mengubah ketentuan UUD 1945 soal jabatan presiden. Jokowi juga sudah berulang kali menyampaikan bahwa dirinya enggan menjabat sebagai presiden selama 3 periode. Sebab menurut Jokowi, usulan itu berhalangan dengan UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden dibatasi 2 periode. Terbaru, Jokowi merespons isu penundaan pemilu yang diusulkan oleh Muhaimin Iskandar. Sekali lagi pilih Jokowi. Sekali lagi. Ada saat ini jabatan presiden 2 kali dan kemudian melalui pemilihan langsung itu sudah pas dan tepat. Kecuali ada desakan mayoritas masyarakat menghendaki lain. Kan kita hanya menyiapkan wadah bagi seluruh aspirasi masyarakat. Kalau ada wacana jabatan presiden 3 kali, ya biar saja itu tidak boleh dibunuh, biarkan saja itu berkembang. Kita melihat respon masyarakat bagaimana. Ini kan tergantung aspirasi masyarakat. Tetapi yang menarik ternyata adalah perpanjangan 2027. Kok saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan kok orang naiknya tinggi ya untuk orang setuju ya. Sekarang sudah mencapai hampir 40% loh untuk masa perpanjangan presiden sampai 2027. Ini menurut datanya Pak Burhan. Saya sedikit mengomentari begini. Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik. Ini hasil diskusi dengan mereka. Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mulai tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka. Coba juga Pak Burhan, coba tolong di dalam. Nah sekarang menurut saya Pak Burhan memajukan pemilu atau menundurkan pemilu dalam sejarah bangsa itu bukan sesuatu yang diharamkan juga. Kenapa? Karena tahun 97 kita pemilu harusnya kan 2002. Kita baru pemilu kalau 5 tahun sekali. Tapi kemudian kita majukan karena persoalan krisis waktu itu ya, reformasi. Di Orde Lama juga begitu, sekian lama kita tidak melakukan pemilu gitu. Nah tinggal kita lihat adalah kebutuhan bangsa kita ini apa? Apakah persoalan menyelesaikan pandemi COVID? Apakah persoalan bagaimana memulihkan ekonomi? Atau memang persoalannya adalah bagaimana kita memilih kepemimpinan baru lewat pemilu? Nah ini sekedar tanggapan pribadi saya. 6 partai politik menolak usulan penundaan pemilu 2024, yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan P3, serta PKS. Partai yang mendorong penundaan pemilu yaitu PAN, PKB, dan Partai Golkar. Keberlangsungan program-program untuk pembangunan karena pandemi hampir 2 tahun lebih ini yang tertunda. Itu alasan-alasan yang kita ikuti di berbagai kesempatan. Tetapi di balik itu terakhir juga ya yang kita ikuti terakhir ini survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi ini. Itu tinggi sekali. Lebih dari 70%, tepatnya hampir 73% lebih gitu. Jadi kepuasannya ini berbanding kembali dengan apa yang terjadi di belahan dunia terhadap survei yang dilakukan oleh
lembaga tertentu kemarin kepuasannya tinggi sekali sampai 73%. Oleh karenanya berbagai pertimbangan itu ya, dan juga masukan-masukan dari masyarakat berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur gitu. Nah, langkah selanjutnya tentu kita akan membangun komunikasi dengan teman-teman koalisi partai politik lainnya, juga dengan berbagai kalangan, dengan ormas dan tentu kelompok elit politik lainnya. Jadi saudara perlu digarisbawahi, memang survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah, terhadap Pak Jokowi ini tinggi sekali. Artinya Presiden Jokowi dinilai oleh masyarakat yang terbaik saat ini, pemimpin yang terbaik saat ini. Itu. Saya kira demikian, saudara. Partai politik koalisi terus berusaha menghidupkan wacana itu. Saat ini yang ramai disorot adalah wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai 2 tahun maksimal, kira-kira begitu. Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden. Nah, bagaimana, apakah bisa betul ya, nanti kita lihat saja apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Hal itu diperolehnya melalui analisis big data, perbincangan di media sosial. Muhaimin mengatakan dari 100 juta akun media sosial, sebanyak 60% mendukung penundaan pemilu dan 40% sisanya menolak. Dengan gaya yang berbeda, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto memberi sinyal persetujuan. Saat berkunjung ke Siak Riau, Airlangga menerima aspirasi petani sawit di Kampung Libojaya, Kandis, Siak Riau yang menginginkan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Kepada petani, Airlangga menyatakan akan membawa aspirasi ini untuk dibicarakan dengan para pemimpin partai politik. Sikap Airlangga ini dinilai sebagai bentuk persetujuan secara implisit terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Sementara itu, Partai Nasdem menolak ide perpanjangan masa jabatan Presiden. Anda tertarik untuk memperlebar dan melanjutkan wacana diskursus masa perpanjangan waktu jabatan Presiden. Jelas kita berpegang pada konstitusi kita yang ada, dan saya pikir itu tidak akan berakhir sampai kepada proses akhir, yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 kita. Pak ingin Usulan Bahlil langsung ditolak berbagai kalangan. Partai yang menolak tegas diantaranya PKB dan Golkar. Jadwalnya 2024 dan itu tegas lagi 2024. kan siklusnya 5 tahunan. Karena kan kalau dari Pak Bahlil menyatakan bahwa ada pelaku usaha yang meminta untuk mendapat tanggapan Golkar dengan pernyataan yang Pak Bahlil, itu bagaimana Pak? Saya tidak tanggapi, tapi siklus berdasarkan undang-undang 5 tahunan. Ya. Tetapi tidak sampai 2 bulan, situasi berubah drastis. Justru PKB menjadi partai politik anggota koalisi yang mendorong perpanjangan masa jabatan presiden. Manuver partai politik ini tidak terjadi begitu saja. Ada orkestrasi politik yang mengarahkan ke sana. Tidak ada kebetulan dalam politik. Jadi saya terus terang merasakan ada semacam desain sistematik untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, pertanyaan yang menarik buat saya kemudian adalah berapa jauh resonansi dari usulan ini bergulir. Nah, kalau kita lihat apa yang direspon oleh partai pendukung pemerintah itu kan relatif berbeda, minimal sampai saat ini.
di Partai Nasdem melalui Ketua Umum Partai Nasdem ya, Pak Surya Paloh barusan mengatakan tidak ada ruang penundaan karena kereta sudah berjalan. Termasuk juga Sekjen PD Perjuangan, termasuk yang kita ingin tunggu adalah komentar dari Gerindra. Jika benar sinyalemen dari Burhanuddin Muhtadi ini, maka ada persoalan serius dalam hal kesetiaan politisi terhadap konstitusi. Padahal, sebagaimana tercermin dari survei indikator politik, rakyat masih setia pada konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden selama 5 tahun dalam satu periode dengan maksimal masa jabatan 2 periode. Apakah akal sehat rakyat dan dalil konstitusi itu akan ditabrak? Semoga saja tidak. Walau Presiden berulang kali menyatakan tidak ingin menambah masa jabatan, namun apakah ada tangan pemerintah di balik wacana penundaan pemilu? Presiden dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. 1 ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Merdeka! Sekali lagi pilih Jokowi, sekali lagi karena kerjanya telah terbukti. Orang bilang apa saja tak peduli, kami tetap pilih Jokowi. Orang bilang apa saja tak peduli, kami tetap pilih Jokowi.